Apakah kamu tahu ketika alam semesta mencoba memberitahumu sesuatu? Ketika tanda-tanda mulai muncul, satu demi satu, dan kamu merasakan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang memandu langkahmu? Hari ini aku akan menunjukkan padamu bagaimana takdir bekerja ketika memilih seseorang secara khusus untuk berjalan bersamamu. Dan tidak, ini bukan kebetulan. Tetaplah sampai akhir, karena ini untukmu. Ada kekuatan tak terlihat yang terus bekerja untuk menyelaraskan orang-orang yang tepat pada waktu yang tepat. Banyak yang menyebutnya takdir, yang lain menyebutnya sinkronisitas. Beberapa lebih suka percaya bahwa ini adalah alam semesta yang bersekongkol untuk kebaikanmu. Tetapi kenyataannya adalah ketika dua jiwa ditakdirkan untuk bertemu, tidak ada di dunia ini yang bisa mencegah hal itu terjadi. Dan ketika itu terjadi, tanda-tandanya begitu jelas sehingga mengabaikannya berarti menyangkal esensi dari perjalananmu sendiri. Pikirkan denganku. Berapa kali kamu merasakan kepastian yang tidak dapat dijelaskan tentang seseorang? Perasaan mendalam bahwa orang ini tidak ada di sana secara kebetulan, bahwa ada tujuan yang lebih besar dalam pertemuan itu? Ini bukan ilusi. Ini adalah takdir yang menunjukkan padamu bahwa kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Dan ketika takdir memilih seseorang untukmu, ia tidak berbisik. Ia berteriak melalui tanda-tanda yang mustahil untuk diabaikan. Tanda pertama yang diberikan takdir padamu adalah kemudahan. Perhatikan bagaimana segalanya mengalir secara alami ketika itu adalah orang yang tepat. Tidak ada upaya yang dipaksakan, tidak ada drama yang tidak perlu, tidak ada perasaan konstan bahwa kamu sedang berenang melawan arus. Seolah-olah alam semesta membuka jalan di mana sebelumnya hanya ada rintangan. Percakapan mengalir selama berjam-jam tanpa usaha, keheningan terasa nyaman daripada canggung, dan kalian saling memahami tanpa perlu menjelaskan setiap kata. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah keselarasan spiritual. Ketika takdir memilih seseorang untukmu, waktu berhenti menjadi hambatan dan menjadi sekutu. Tidak peduli berapa lama kalian terpisah, ketika bertemu lagi rasanya seperti tidak ada hari yang berlalu. Tidak peduli seberapa rumit keadaan eksternal, kalian selalu menemukan cara untuk hadir satu sama lain. Waktu bersekongkol untuk kebaikan kalian karena alam semesta tahu bahwa koneksi ini melampaui batasan duniawi. Tanda kuat lainnya adalah transformasi. Orang yang dipilih takdir untukmu tidak membiarkanmu tetap sama. Dia menantangmu untuk tumbuh, mendorongmu keluar dari zona nyamanmu, menunjukkan bagian-bagian dari dirimu yang sedang tertidur. Dan yang paling penting, dia melakukan ini tanpa merendahkanmu. Ini adalah peningkatan bersama, pertumbuhan bersama di mana kalian berdua menjadi versi yang lebih baik dari diri kalian sendiri. Jika kamu merasa stagnan, jika tidak ada yang berubah, jika kamu tetap menjadi orang yang persis sama, maka mungkin ini belum orang yang ditakdirkan untukmu oleh takdir. Mimpi juga adalah utusan takdir. Berapa kali orang ini muncul dalam mimpimu tanpa kamu memiliki kendali atasnya? Aku tidak berbicara tentang melamun atau hayalan di siang hari. Aku berbicara tentang mimpi-mimpi yang jelas di mana kamu merasakan kehadiran orang itu begitu nyata, sehingga saat bangun kamu membutuhkan beberapa detik untuk terhubung kembali dengan kenyataan. Mimpi-mimpi ini adalah takdir yang bekerja di alam spiritual, mempersiapkan jiwamu untuk penyatuan yang akan datang atau mengonfirmasi penyatuan yang sudah ada. Sinkronisitas adalah tanda lain yang tidak dapat disangkal. Kamu memikirkan orang ini dan beberapa detik kemudian dia mengirimkanmu pesan. Kamu merasa ingin menelepon dan menemukan bahwa dia juga akan meneleponmu. Kalian bertemu di tempat-tempat yang paling tidak mungkin, pada saat-saat yang tampaknya diatur oleh kekuatan yang lebih tinggi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah konfirmasi dari alam semesta bahwa kalian berada di jalan yang benar, bahwa koneksi ini nyata dan penting.
Komentari di bawah aku sudah jika sesuatu yang aku katakan sejauh ini masuk akal bagimu. Karena aku tahu banyak orang sedang mengalami ini saat ini dan membutuhkan konfirmasi bahwa mereka tidak gila, bahwa apa yang mereka rasakan itu nyata dan sah. Sekarang biarkan aku menceritakan sebuah kisah yang akan membuat semua ini menjadi lebih jelas. Beberapa tahun yang lalu aku bertemu seorang wanita bernama Sari. Dia berusia 35 tahun dan yakin bahwa cinta sejati tidak ada untuknya. Dia telah melalui hubungan-hubungan yang membuatnya lelah secara emosional dan memutuskan bahwa lebih baik fokus hanya pada dirinya sendiri dan karirnya. Dia benar-benar menutup diri untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Tetapi takdir memiliki rencana lain. Dalam perjalanan bisnis ke Bali, Sari kehilangan dompetnya di bandara. Dia putus asa karena semua dokumennya ada di sana. Saat itulah seorang pria mendekat, memegang dompetnya. Dia telah menemukannya dan menunggu lebih dari 1 jam untuk mengembalikannya secara pribadi karena dia khawatir jika diserahkan ke bagian barang hilang, dia tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Sari berterima kasih dengan cepat dan akan pergi ketika sesuatu membuatnya berhenti. Suara batin, yang kita tidak tahu dari mana asalnya, mengatakan padanya untuk tinggal. Dia berbalik dan bertanya namanya. Darmawan. Mereka berbicara selama 15 menit di sana di bandara. Tidak ada yang luar biasa dikatakan, hanya percakapan sepele tentang perjalanan dan pekerjaan. Tetapi keduanya merasakan sesuatu. Koneksi yang tidak dapat dijelaskan yang membuat mereka gelisah selama berhari-hari. Yang tidak diketahui Sari adalah bahwa Darmawan bahkan tidak seharusnya berada di bandara itu pada hari itu. Penerbangannya yang asli telah dibatalkan dan dia harus menjadwal ulang. Pertemuan yang akan membawanya ke Bali telah ditunda 2 kali. Dia hampir menyerah untuk pergi. Tetapi setiap rintangan dihilangkan pada menit terakhir, seolah-olah kekuatan tak terlihat memastikan bahwa dia tepat berada di sana. Pada saat itu, untuk menemukan dompet itu dan mengembalikannya kepada wanita itu. Mereka bertukar kontak tetapi tidak berbicara selama berminggu-minggu. Keduanya takut. Takut merusak sesuatu yang tampaknya terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Sarilah yang mengirim pesan pertama, 3 minggu kemudian. Hanya ucapan terima kasih yang sederhana. Darmawan merespons segera. Dan sejak saat itu, mereka tidak bisa berhenti berbicara lagi. Yang membuat Sari terpesona adalah menyadari berapa banyak tanda yang dia abaikan sebelum pertemuan itu. Minggu-minggu sebelum bepergian, dia terus bermimpi tentang seorang pria dengan mata yang lembut mengembalikan sesuatu yang berharga kepadanya. Dia bangun dengan perasaan damai tetapi tidak pernah memberikan perhatian pada mimpi-mimpi itu. Pada hari perjalanan, dia hampir tidak kehilangan dompet. Dia menaruhnya di tas, memeriksanya 3 kali. Tetapi ketika dia tiba di bandara, dompet itu tidak ada lagi di sana. Seolah-olah sesuatu atau seseorang telah memastikan bahwa dia kehilangannya. 3 bulan setelah pertemuan itu, Sari dan Darmawan tidak terpisahkan. Tetapi yang paling mengesankan adalah ketika mereka mulai berbicara tentang kehidupan masa lalu mereka. Mereka menemukan bahwa mereka tinggal di kota kecil yang sama ketika mereka masih anak-anak. Mereka menghadiri sekolah dasar yang sama, meskipun di tahun yang berbeda. Ibu mereka bekerja di rumah sakit yang sama. Mereka memiliki teman yang sama tanpa mengetahuinya. Seolah-olah kehidupan mereka selalu mengorbit satu sama lain, menunggu saat yang tepat untuk akhirnya bertemu. Sari mengatakan sesuatu kepadaku yang tidak pernah kulupakan. Dia berkata bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia memahami apa artinya bersama seseorang tanpa kehilangan dirinya sendiri. Bahwa Darmawan tidak mengisi kekosongan dalam dirinya karena dia sudah utuh. Dia hanya memperkuat cahaya yang sudah ada.
Dan ini, kemampuan dua orang yang lengkap untuk bersatu bukan karena kebutuhan tetapi karena pilihan sadar dan keselarasan spiritual, adalah bukti terbesar bahwa takdir bekerja. Jika kamu melihat dirimu dalam cerita ini, jika sesuatu beresonansi dalam dirimu, tetaplah bersamaku karena masih ada banyak lagi yang harus kita bicarakan. Takdir tidak memilih orang yang sempurna untukmu. Dia memilih orang yang tepat. Dan ada perbedaan besar antara kedua hal ini. Orang yang sempurna adalah fantasi, proyeksi ideal yang tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Orang yang tepat adalah orang yang ketidaksempurnaannya cocok dengan milikmu, yang kekurangannya bisa kamu terima karena keseluruhan lebih besar dari bagian-bagiannya, yang kelemahannya tidak menjauhkanmu tetapi mendekatkanmu karena kamu melihat kemanusiaan yang nyata di baliknya. Ketika takdir bekerja, dia membawakan seseorang yang melihatmu. Sungguh, bukan versi yang diedit yang kamu tunjukkan kepada dunia, bukan persona yang kamu bangun untuk melindungi dirimu, tetapi dirimu dalam esensi yang paling mentah dan sejati. Dan bahkan melihat semua itu, orang ini memilih untuk tinggal. Ini langka. Ini suci. Ini adalah tanda jelas bahwa kalian ditakdirkan untuk berjalan bersama. Tanda penting lainnya adalah kedamaian. Hubungan yang ditakdirkan membawa kedamaian, bukan kekacauan konstan. Tentu saja akan ada tantangan, konflik, momen-momen sulit. Tetapi fondasinya adalah kedamaian. Kamu tidak merasakan kecemasan yang korosif karena tidak tahu di mana kamu berdiri, meragukan perasaan orang lain secara konstan, hidup dalam mode bertahan hidup emosional. Ada kepastian yang mendalam, pengetahuan batin yang melampaui logika, yang memberitahumu bahwa orang ini adalah pelabuhan amanmu. Timbal balik juga merupakan tanda yang jelas. Ketika takdir memilih seseorang untukmu, tidak ada permainan mental, tidak ada dinamika yang tidak sehat dalam mengejar yang lari dan lari dari yang mengejar. Ada keseimbangan. Keduanya berinvestasi, keduanya berusaha, keduanya menunjukkan melalui tindakan dan kata-kata bahwa koneksi itu penting. Jika kamu sendirian dalam perjuangan ini, jika kamu selalu satu-satunya yang berusaha, maka seberapapun sakitnya untuk diterima, mungkin ini bukan orang yang ditakdirkan untukmu oleh takdir. Tanda-tanda juga muncul melalui orang lain. Perhatikan bagaimana orang-orang di sekitarmu bereaksi ketika kalian bersama. Mereka yang benar-benar mencintai dan mengenalmu dengan mendalam dapat merasakan ketika kamu bersama orang yang tepat. Mereka melihat cahaya di matamu, keringan dalam cara hidupmu, kedamaian yang kamu pancarkan. Dan mereka memberitahumu ini karena mereka mengenali bahwa sesuatu yang istimewa sedang terjadi. Jika semua orang di sekitarmu terus-menerus khawatir, menunjukkan red flags, memohon agar kamu keluar dari hubungan itu, mungkin sudah waktunya untuk mendengarkan. Takdir tidak membawa orang-orang yang semua yang mencintaimu bisa melihat sedang menghancurkanmu. Alam juga bersekongkol untuk kebaikanmu ketika takdir bekerja. Kalian bertemu di bawah langit berbintang di malam-malam yang tidak mungkin. Hujan berhenti tepat ketika kalian perlu keluar. Matahari terbit muncul pada momen-momen yang signifikan. Mungkin terdengar konyol, mungkin terdengar seperti romantisasi yang berlebihan, tetapi mereka yang hidup dalam koneksi yang ditakdirkan tahu bahwa ada keajaiban nyata yang terjadi, tarian kosmik di mana bahkan elemen-elemen alam tampaknya merayakan penyatuan itu. Kirimkan video ini kepada seorang teman yang menurutmu perlu mendengar ini. Kadang-kadang kita membutuhkan dorongan kecil untuk mengenali apa yang diteriakan takdir di depan wajah kita. Orang yang dipilih takdir untukmu juga menantangmu. Bukan dengan cara yang merusak, tetapi dengan cara yang membuatmu berkembang. Dia mempertanyakan keyakinan pembatasmu, mendorongmu untuk mengejar mimpimu, tidak membiarkanmu menetap dalam mediokritas. Dan dia melakukan ini karena melihat potensimu bahkan ketika kamu tidak bisa melihatnya.
Orang ini adalah sekaligus penggemar terbesarmu dan kritikus paling jujur. Dia merayakan kemenanganmu seolah-olah itu miliknya dan mengangkatmu saat jatuh tanpa penghakiman. Kerentanan adalah aspek fundamental lainnya. Dengan orang yang ditakdirkan untukmu, kamu bisa benar-benar rentan. Kamu bisa melepas baju besi, menunjukkan lukamu, mengakui ketakutanmu, mengungkapkan ketidakamananmu. Dan alih-alih menggunakan informasi ini melawanmu, orang ini menyimpannya sebagai harta yang berharga, merawatnya dengan kelembutan dan rasa hormat. Ada ruang aman yang diciptakan di antara kalian di mana keduanya dapat sepenuhnya autentik tanpa takut ditinggalkan atau ditolak. Waktu ilahi adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Seringkali kita putus asa karena kita ingin hal-hal terjadi pada waktu kita, dengan cara kita. Tetapi takdir beroperasi pada frekuensi yang berbeda. Dia tahu persis kapan kamu siap, kapan orang lain siap, kapan keadaan selaras. Mempercayai waktu ini adalah salah satu tantangan terbesar, tetapi juga salah satu demonstrasi iman terbesar. Berapa banyak kisah yang kamu kenal tentang orang-orang yang bertemu 20 tahun kemudian dan berkata bahwa jika mereka bertemu sebelumnya itu tidak akan berhasil? Ini adalah waktu ilahi dalam tindakan. Koneksi spiritual terasa nyata. Kalian tidak perlu berada dalam agama yang sama atau memiliki praktik spiritual yang sama, tetapi ada pengakuan bersama bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kalian, kekuatan yang menyatukan kalian. Ada rasa hormat terhadap yang suci yang ada dalam koneksi kalian. Kalian menjadi orang yang lebih baik bukan hanya untuk satu sama lain, tetapi untuk dunia. Penyatuan kalian memancarkan sesuatu yang positif yang mempengaruhi semua orang di sekitar. Tantangan juga merupakan tanda, meskipun banyak yang tidak menyadarinya. Ketika takdir memilih seseorang untukmu, dia juga menguji apakah kalian bersedia berjuang untuk koneksi itu. Hambatan tidak muncul untuk memisahkan kalian, tetapi untuk memperkuat ikatan. Setiap kesulitan yang diatasi bersama menciptakan lapisan tambahan kedalaman dan komitmen. Jika kalian bisa melewati badai dan keluar di sisi lain masih berpegangan tangan, ini adalah konfirmasi yang kuat. Intuisi adalah panduan terbesarmu. Suara batin yang berbicara padamu tanpa kata-kata, firasat yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Ketika kamu bersama orang yang dipilih takdir untukmu, intuisimu dalam damai. Tidak ada alarm konstan yang berbunyi di belakang pikiranmu, tidak ada perasaan terus-menerus bahwa sesuatu salah bahkan ketika semuanya tampaknya baik-baik saja. Ada harmoni antara pikiran, hati, dan semangatmu. Takdir juga mempersiapkanmu sebelum pertemuan. Perhatikan pelajaran yang kamu pelajari dalam hubungan sebelumnya, pengalaman menyakitkan yang mengajarimu apa yang tidak kamu inginkan, momen-momen kesendirian yang memaksamu untuk mengenal dirimu sendiri dengan mendalam. Semua ini bukan sia-sia. Ini adalah persiapan. Takdir sedang membentukmu, menyempurnakanmu, mempersiapkanmu untuk mengenali dan menghargai orang yang tepat ketika dia akhirnya muncul. Dan ketika dia muncul, ada pengakuan. Perasaan sudah mengenal orang itu bahkan ketika ini adalah pertemuan pertama. Keakraban yang tidak dapat dijelaskan. Seperti bertemu kembali dengan seseorang yang jiwamu sudah kenal sejak lama, bahkan jika matamu melihat untuk pertama kalinya. Ini bukan kegilaan. Ini adalah memori jiwa, pengakuan spiritual, konfirmasi bahwa kalian sudah terhubung jauh sebelum tubuh bertemu. Orang yang ditakdirkan untukmu juga menghormati individualitasmu. Dia tidak mencoba membentukmu menjadi gambaran tentang apa yang menurutnya seharusnya kamu jadi. Dia merayakan siapa kamu, mendorong pertumbuhan individualmu, memberi ruang agar kamu terus menjadi dirimu sendiri sambil membangun sesuatu yang baru bersama. Ada persatuan tanpa kehilangan identitas.
Ada kita tanpa berhenti, ada aku. Tindakan-tindakan kecil juga merupakan tanda. Cara orang ini mengingat detail yang kamu sebutkan secara santai berminggu-minggu yang lalu. Bagaimana dia menyadari ketika kamu tidak baik-baik saja, bahkan ketika kamu mencoba menyembunyikannya. Bagaimana dia memastikan untuk hadir pada momen-momen yang penting bagimu, bahkan ketika itu tidak nyaman. Perhatian kecil sehari-hari ini adalah takdir yang memanifestasikan dirinya melalui tindakan nyata cinta dan perhatian. Sekarang, inilah bagian yang banyak orang tidak ingin dengar tetapi perlu. Takdir menunjukkan orang yang tepat padamu, tetapi kamu masih perlu memilih. Kehendak bebas ada. Takdir membuka pintu, menyalakan lampu, menempatkan semua tanda di jalan, tetapi kamu masih perlu mengambil langkah. Kamu masih perlu memilih untuk berani, memilih untuk rentan, memilih untuk melakukan pekerjaan yang dibutuhkan setiap hubungan nyata. Karena lihat, bahkan ketika takdir memilih seseorang untukmu, itu tidak berarti akan mudah. Tidak berarti tidak akan ada momen di mana kamu ingin menyerah. Tidak berarti kalian tidak harus terus-menerus bekerja pada koneksi. Yang artinya adalah bahwa itu layak. Bahwa usaha tidak akan sia-sia. Bahwa kalian memiliki fondasi yang solid yang dibangun oleh alam semesta sendiri untuk menopang kalian di saat-saat sulit. Jika video ini menyentuhmu dengan cara apapun, jika sesuatu yang aku katakan beresonansi dalam dadamu, tunjukkan padaku di komentar. Tulislah di bawah apa yang kamu rasakan. Karena aku percaya bahwa kamu sampai di sini, sampai akhir video ini, bukan secara kebetulan. Takdir juga bekerja seperti ini, membimbingmu ke pesan-pesan yang perlu kamu dengar tepat pada saat kamu perlu mendengarnya. Mungkin kamu sudah menemukan orang ini dan sedang mencari konfirmasi. Mungkin kamu sedang menunggu dan perlu tahu bahwa dia akan datang. Mungkin kamu bingung tentang seseorang yang ada dalam hidupmu sekarang dan menginginkan kejelasan. Apapun situasimu, percayalah. Percaya pada tanda-tanda. Percaya pada waktunya. Percaya bahwa takdir tidak membawamu sejauh ini untuk mengecewakanmu. Lihatlah ke belakang dan lihat berapa kali alam semesta telah melindungimu dari hal-hal yang kamu pikir kamu inginkan tetapi tidak baik untukmu. Berapa kali pintu tertutup dan kamu menderita, tetapi kemudian menyadari bahwa itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Takdir terus-menerus bekerja untuk kebaikanmu, bahkan ketika tampaknya sebaliknya. Dia tahu apa yang kamu butuhkan bahkan sebelum kamu mengetahuinya. Dan ketika orang yang tepat datang, atau jika dia sudah datang, kamu akan tahu. Bukan karena akan sempurna, tetapi karena akan nyata. Bukan karena tidak akan ada keraguan, tetapi karena kepastian akan lebih besar dari keraguan apapun. Bukan karena akan mudah, tetapi karena akan benar. Dan pada akhirnya, itulah yang penting. Koneksi yang sejati, autentik, mendalam, ditakdirkan. Jadi bukalah hatimu untuk kemungkinan-kemungkinan. Lihatlah sekeliling dengan mata yang penuh perhatian untuk tanda-tanda. Dengarkan intuisimu. Dan ketika takdir menempatkan seseorang di jalanmu dengan semua tanda-tanda yang kusebutkan hari ini, jangan biarkan ketakutan melumpuhkanmu. Jangan biarkan pengalaman masa lalu menghalangimu untuk menjalani apa yang ditakdirkan untukmu. Ambillah lompatan iman itu. Karena beberapa orang layak untuk setiap risiko, setiap kerentanan, setiap momen ketidakpastian. Takdir telah melakukan bagiannya. Sekarang giliranmu untuk mengenali, menerima, dan menghormati hadiah yang ditawarkan. Dan ingat, kamu layak untuk ini. Kamu layak untuk koneksi yang adalah damai dan bukan perang konstan. Kamu layak untuk seseorang yang benar-benar melihatmu dan memilih untuk tinggal.
Kamu layak untuk memiliki kepastian daripada hidup dalam keraguan permanen. Takdir tahu ini. Itulah mengapa Dia bekerja tanpa lelah untuk memberikanmu tepat apa yang dibutuhkan jiwamu. Jika kamu sampai di sini, tinggalkan komentarmu sekarang. Ceritakan padaku apakah kamu mengenali tanda-tanda ini dalam hidupmu. Ceritakan padaku apakah ini membangkitkan sesuatu dalam dirimu. Karena kisahmu penting. Perjalananmu penting. Dan mungkin komentarmu adalah apa yang perlu dibaca orang lain hari ini untuk memiliki keberanian untuk percaya lagi. Kita semua terhubung dalam jaring takdir yang tak terlihat ini. Dan semakin kita membagikan pengalaman kita, semakin kita memperkuat satu sama lain.